Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa 10 MIA 1, MIA 2 sampai MIA 7 SMAN 10 Padang. Semoga kalian sehat selalu dan tetap bersemangat belajar matematik peminatan dengan ibu dari rumah. Ya, kita tetap semangat ya nak ya. Mudah-mudahan dalam masa COVID ini kalian sehat selalu dan begitu juga keluarganya ya. Nah, kita akan pada video ini ibu akan membahas tentang pangkat 0 dan pangkat bulat negatif ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat pangkat bulat positif. Nah, sifat-sifat itu semua kalian harus ingat dan itu akan terpakai dalam menyelesaikan soal-soal bentuk eksponen ya. Nah, kita pelajari dulu tentang pangkat 0. Apa artinya pangkat 0? Misalnya ibu ambil sebuah bilangan berpangkat A pangkat N, di mana A-nya ini tidak sama 0, sedangkan N-nya sama dengan 0. Ya. N-nya sama dengan 0. A pangkat N, di mana A-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 0. Bagaimana kalau kita menentukan nilainya? Apa artinya A pangkat 0? Kita coba seperti ini, A pangkat 0. Apa artinya A pangkat 0 itu? Nah, sekarang kita coba pahami bagaimana kita menentukan nilainya A pangkat 0 ini ya. Berdasarkan sifat kita yang sudah kita pelajari. Misalnya, kita lihat A pangkat M dibagi A pangkat M. Ya, A pangkat M dibagi A pangkat M. Kita sudah belajar sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini apa artinya? Karena bilang pokoknya sama-sama A pangkat M dikurang M. Ya. A pangkat M dikurang M. Ini juga kita bisa A pangkat M dikurang M itu apa? 0. A pangkat 0. Apa artinya A pangkat 0? Berapa nilainya A pangkat 0? Dari sini kita bisa sederhanakan. Kita ulangi lagi. A pangkat M bagi A pangkat M. Andaikan ini adalah bilangan, ini juga bilangan yang sama, bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya berapa? Misalnya 2 bagi 2, 3 bagi 3, hasilnya adalah ya 1. Nah, kalau gitu kaitannya A pangkat 0 itu bernilai 1. Nah, ini ya, ini kesimpulannya. Ini dapat kita A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, bisa kan dipahami? Berapapun bilangan bulatnya, dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Tidak berlaku untuk A-nya sama dengan 0. Mudah-mudahan kalian paham dengan ini. Kita akan coba membahas contoh-contoh soal berikutnya ya. Jadi, ini perlu diingat sebelumnya ibu ingatkan. A pangkat 0. Nah, ini catatannya. A pangkat 0 sama dengan 1. Tidak berlaku untuk A sama dengan 0. Ibu berikan contoh soal. Umpamanya, contoh soalnya. Tentukan hasil dari hitungan berikut. Misalnya, ibu berikan contoh 3 pangkat 0. Berapa 3 pangkat 0? 1. Misalnya
2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0. Berapa? Adalah 1 ditambah 1. Ini nilainya 2. Ya kan? Misalnya lagi Ibu beri angka 2A pangkat 0. 2A pangkat 0, ya. 2A pangkat 0. Artinya di sini yang dipangkatkan 0 cuma A. Jadi di sini artinya 2 kali 1. 2. Misalnya lagi contoh 4. 3B kuadrat pangkat 0. Ya. Ini ada tanda kurung, pangkat 0 di luar. 3B kuadrat pangkat 0. Juga nilainya 1. Misalnya lagi Ibu beri contoh 3 pangkat 0 kali B pangkat 0 dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Ini juga 3-nya 1, ini 1, pangkat 2 juga hasilnya 1. Berikutnya lagi umpamanya Ibu beri contoh soal dalam bentuk bilangan, misalnya 1/A ditambah B dipangkatkan 0. Ini kita tidak perlu menyelesaikan yang di dalamnya karena semuanya sudah dipangkatkan 0, berarti nilainya 1. Kecuali misalnya Ibu beri robah soalnya, misalnya 1/A pangkat 0 ditambah 3B pangkat 0. Seperti itu ya. Di sini umpamanya pangkat 2. Boleh saja kita sederhanakan dulu di dalam kurungnya. Jadi A pangkat 0 1. 1 bagi 1 1. 3B pangkat 0. B-nya yang dipangkatkan 0, 3-nya tidak ikut. 3 kali 1 pangkat 2. Berapa dapatnya? Kita satukan ini dulu, berarti 16. Nah, begitu selanjutnya ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan kalian paham dengan pangkat 0 ini. Kita lanjutkan dengan pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif. Jadi misalnya, bagaimana kita menentukan nilai pangkat bulat negatif? Misal, kita ambil A pangkat min P. Sama dengan apa? Bagaimana kita menentukannya? A-nya tidak sama dengan 0. Ya, A-nya tidak sama dengan 0. Min P adalah bilangan bulat negatif. A pangkat min P. Misalnya 2 pangkat min 3. Apa nilainya? Berapa? Apa artinya 2 pangkat min 3? Untuk itu kita coba membahas dari mana, bagaimana kita menentukan nilai A pangkat bulat negatif. Kita lihat di sini. Kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Misalnya A pangkat 5 bagi A pangkat 3. Apa? Adalah A pangkat 5 dikurang 3. A pangkat 2. Nah, kalau kita robah A pangkat 5 bagi A pangkat 5. Ini apa artinya? A pangkat 0. Apa artinya A pangkat 0? 1. Kita coba tukar lagi umpamanya. Kita tukar lagi ya. Misalnya bilangan pembaginya pangkatnya lebih besar dari yang di atas. A pangkat 5 dibagi A pangkat 7. Nah, A pangkat 5 bagi A pangkat 7. Coba dipikir. Ya. Coba dipikirkan berapa A pangkat 5 bagi A pangkat 7? Berarti A pangkat kita gunakan sifat 5 dikurang 7. Berarti apa?
A pangkat min 2. Iya, A pangkat min 2. Apa artinya A pangkat min 2? Kita juga masih bingung ya. Nah, kita coba lagi uraikan ini. Uraikan ini. A pangkat 5 itu kita tulis A pangkat 5, A pangkat 7 boleh kita urai. Kita uraikan menjadi A pangkat 5 kali A pangkat 2. Di A pangkat 7 dirubah menjadi A pangkat 5 kali A pangkat 2. Boleh ya kan? Nah, kalau gitu apa yang kita dapatkan di sini? Coba diperhatikan apa simpulan kita. Di sini kita nampak ini 5, ini A pangkat 5, ini A pangkat 5. Ini boleh kita sederhanakan. Berapa di atasnya? Tinggal 1 per ini 1 A kuadrat, 1/4 A kuadrat. Lihat hasilnya. Artinya ini A pangkat min 2, A pangkat min 2 sama dengan 1/4 A kuadrat. Ya. A pangkat min 2 sama dengan 1/4 A kuadrat. Ibu tulis, artinya A pangkat min 2 sama dengan 1/4 A kuadrat. Nah, kalau kita tulis ini kita tandain merah supaya kalian paham. Kita tulis secara umumnya. Kita tulis secara umumnya tadi. Apa artinya A pangkat min P? Jadi A pangkat min P itu adalah A pangkat min P, A pangkat min P adalah 1/4 A pangkat P. Ini yang sebenarnya secara umum ya. Itulah yang sebenarnya bentuk umumnya. A pangkat min P sama dengan A pangkat 1/4 A pangkat P. Nah, ini berlaku juga sebaliknya. 1/4 A pangkat min P itu sama dengan A pangkat P. Nah, A pangkat P. 1/4 A pangkat min P sama dengan A pangkat P. Nah, dua konsep ini harus kita ingat dalam menyelesaikan bentuk eksponen. Ya, soal-soal bentuk eksponen. Nah, kita coba misalkan berikan contoh. Kita sudah dapat dua kesimpulan tadi. Pertama apa? Pertama, A pangkat 0 itu nilainya 1. A pangkat min P sama dengan 1/4 A pangkat P. Atau sebaliknya, A pangkat 1/4 A pangkat min P itu sama dengan A pangkat P. Nah, ini enak ya. Pahami itu. Nah, belum ada contoh soal lagi ya. Kita coba contoh soalnya, enak? Kita coba contoh soalnya. Contohnya, konsentrasi ya. Nah, contohnya apa? Coba, bisa nggak bikin sendiri soalnya? Nah, kita coba soalnya. Contohnya, apa Kak min P? Misalnya, hitunglah atau tulislah dalam bentuk pangkat positif. Contoh, tulis dalam bentuk pangkat positif. Nah, enggak boleh negatif. Pangkat positif dimintanya. Ya. Kita tulis dalam bentuk pangkat positif. Soalnya misalnya kita ambil soal nomor 1, umpamanya 3B pangkat min 2. Misalnya lagi A pangkat min 2 ditambah 1/4 A pangkat min 1. Ya. 3, contohnya lagi 3 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 2. 4, sampai contohnya lagi
2A ditambah 3 pangkat min 2 ditambah 1 tambah 3 pangkat 0 di pangkat min 2. Ya. Nah, itu dulu. Coba kita berikan contoh itu dulu ya. Misalnya lagi boleh juga dalam bentuk variabel. Kita selesaikan ini dulu. Coba kita selesaikan ini dulu. Jawabannya nomor 1 apa? Tulis dalam bentuk pangkat positif. Nah, ada lagi pangkat negatifnya. 3B pangkat min 2. Yang dipangkatkan negatif min 2 adalah B. Berarti 3 kali 1 per B pangkat 2. Jadi sudah dalam bentuk positif. 3 per B kuadrat. Yang ini juga seperti itu. Misalnya kalau ibu buat berubah ini soalnya 3 di sini boleh juga. A pangkat min 2 berarti 1 A kuadrat ditambah ini min 1 3A pangkat 1. Nah, ini juga begitu. 3 pangkat min 1. Ayo, berapa? Sama dengan 1/3. 1/3 pangkat 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Jadi artinya sama dengan 1/3 tambah 1/4. Ya, 1/3 tambah 1/4. Begitu juga ini. Coba 3 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat 0 pangkat min 2. Kita selesaikan dulu yang mana? Yang dalam kurung. Kita sederhanakan yang dalam kurung dulu. 3 pangkat min 2 itu 1/3 pangkat 2. Jadinya apa? 1/9 ditambah 1 pangkat min 2. Apalagi 1/9 samakan penyebutnya. Ini 9/9. Berarti 10/9. 10/9 pangkat min 2. Pangkat min 2. Nah, ini jadi ya 10/9 pangkat min 2 sama dengan 10/9 pangkat 2. Ini boleh kita balik ya, nak. 9/10 pangkat 2. Nah, itu contoh yang lebih apanya. Ada lagi misalnya contohnya kita campur soal pangkat 0 tadi sudah ya. Nah, begitulah. Mudah-mudahan kalian paham dengan contoh-contoh ibu. Berikutnya akan ibu berikan latihan. Latihan di dalam video ini aja langsung supaya kalian bisa memahaminya. Kita lanjutkan latihannya adalah latihan 3. Dicatat ya, latihan 3-nya ibu catatkan. Tulis dalam bentuk pangkat bulat positif. Tulislah dalam pangkat positif. Oh, kurang jelas ya warnanya. Tulis dalam bentuk pangkat bulat positif. 1 X pangkat 4 dikali X pangkat min 7. 2 B pangkat 7 per B pangkat 3. 3 2X pangkat 3 Y pangkat min 1 per X pangkat min 3 Y pangkat 5. Kemudian soalnya lagi nomor 4 4A pangkat 5
B pangkat min 3 dipangkatkan min 2. Nah, itu ya soalnya. Dan terakhir adalah 6x pangkat min 2 Y per 3x kuadrat Y pangkat min 2 dipangkatkan min 4. Ya, coba dicatat dulu soalnya, kemudian langsung jawab. Gunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kalian bisa dan tetap semangat walaupun dalam masa COVID, dan tetap jaga kesehatan ya nak. Dan ibu demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.